Shalom, selamat malam Bapak Ibu, sahabat-sahabat KKS, Emauser, dan semua pencinta kitab suci, baik dari Paroki Kelapa Gading maupun dari luar paroki. Malam ini kita berjumpa kembali dalam acara virtual yang diselenggarakan oleh Kerasulan Kitab Suci Paroki Kelapa Gading. Malam ini merupakan pertemuan Sumur Yakub yang bertemakan Jalan Iman, Jalan ke Emmaus dalam Ekaristi, dengan bersumberkan dari bacaan Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Malam ini saya sangat senang dan berterima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk bergabung dalam pertemuan ini. Mengingat kita sudah memasuki masa liburan Lebaran dan kita juga sebagian sudah repot karena asisten rumah tangga banyak yang mudik. Tapi hal ini tidak menyurutkan semangat Bapak Ibu untuk tetap hadir dalam pertemuan ini. Terima kasih, kami sangat mengapresiasi kesetiaan Bapak Ibu untuk hadir dalam acara pertemuan KKS ini. Adapun narasumber pertemuan kita malam ini adalah salah seorang anggota dari tim KKS Paroki Kelapa Gading, yaitu Ibu Lucy. Selamat malam Ibu Lucy. Terima kasih sudah bersedia hadir dan berkenan memandu kami semua. Dengan demikian, Bapak Ibu, malam ini Bapak Ibu akan ditemani oleh duo Lucy. Karena nama panggilan saya juga adalah Lucy. Sebagian besar dari Bapak Ibu tentunya sudah mengenal sosok Ibu Lucy. Namun mengingat belakangan ini ada beberapa pendatang baru sebagai sahabat KKS, maka saya akan menyampaikan data singkat dari Ibu Lucy sebagai berikut. Nama lengkap Ibu Lucy adalah Lucy Ambarwati. Beliau adalah umat dari wilayah Ursula. Bu Lucy adalah seorang dosen dan telah menyelesaikan pendidikannya sebagai Magister Teologi, Magister Pendidikan, dan Doktor Teologi. Hebat sekali Ibu kita ini ya. Oke, demikian sedikit perkenalan kita dengan Ibu Lucy. Sekarang kita akan lanjutkan dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh saudara kita Ali, Pak Ali. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Mari kita satukan hati dalam doa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat malam Bapak. Terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini sehingga kami boleh kau kumpulkan untuk mendengarkan pengajaran pada malam hari ini tentang perjalanan ke Emmaus dan Ekaristi. Berkatilah Ibu Lucy yang membawakan materi ini agar semua materi dapat tersampaikan dengan baik dan kami juga bisa membuka hati kami dan pikiran kami sehingga bisa mendapatkan suatu pencerahan dari pertemuan kami pada malam hari ini. Berkatilah juga alat-alat dan jaringan yang kami pergunakan malam hari ini sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Hadirlah Roh Kudus di tengah-tengah kami, tuntunlah kami dan sertailah kami dari dalam pertemuan ini dari awal sampai akhir nanti. Terima kasih ya Bapa, kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Ali atas doanya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh Ibu Lucy. Dan seperti biasa, bila ada pertanyaan, Bapak Ibu silakan menuliskan dalam chat atau menyampaikannya pada saat sesi tanya jawab dan sharing di akhir nanti. Terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Ibu Lucy untuk memulai pemaparannya. Ya, terima kasih Bu Luciana dan juga Bro Ali sudah membuka pertemuan pada malam hari ini dan berdoa buat kita semua.
Salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari, para Emauser, pecinta Sabda Tuhan yang terkasih. Semoga semua baik dan sehat. Baiklah, saya akan share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Ya. Selalu tidak keluar ya di tempat saya, dan saya mesti minta bantuan Pak San untuk apa? Untuk share screen. ya. Oke, baik Bu Lucy. Karena tidak keluar di tempat saya. Ya. Silakan Pak San. Ya, boleh di ini Pak San? Ya. Ya. Nah, Sudah tampak ya Bu Lucy, teman-teman? ya, Ya, sudah silakan. tampak. Iya, gambarnya mungkin nanti bisa di-enter ya Pak San ya. Oke. Ya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, para Emauser yang terkasih, kita berjumpa lagi di pendalaman kitab suci Sumur Yakub, yang kali ini saya beri tema Jalan Iman, Jalan ke Emaus dalam Ekaristi. Ya, semoga semangat kita terus berkorbar-korbar dekat dengan sabda Allah, karena Yesus selalu menemani di dalam setiap perjalanan hidup kita. Nah, Bapak Ibu, diawali dengan suasana yang muram. Perjalanan ke Emaus ini ternyata merupakan kisah yang menawarkan harapan. Pada akhirnya, situasi berbalik. Kesedihan menjadi sukacita. Kekecewaan menjadi keyakinan. Dan mata yang tertutup pun dimampukan untuk melihat. Nah, kisah ini melanjutkan perikop sebelumnya, di mana sejumlah perempuan dan para murid menemukan bahwa kubur Yesus telah kosong. Nah, sesudah diturunkan dan dikafani dengan kain lenan, jenazah Yesus itu dibaringkan dalam kubur. Kala itu, para perempuan yang datang bersama Yesus dari Galilea ikut serta di dalam penguburan itu. Mereka melihat kubur itu dan bagaimana tubuh Yesus dibaringkan. Pada hari pertama di dalam minggu itu, para perempuan kembali ke kubur Yesus membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati bahwa batu yang ada di mulut kubur itu telah terguling. Mereka pun masuk, tetapi tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus. Dan dua malaikat yang berada di dalam kubur itu memberitahukan kepada mereka bahwa Yesus telah bangkit. Seperti yang pernah dikatakan oleh Yesus sendiri. Para perempuan itu pun meninggalkan kubur Yesus. Lalu menjumpai ke-11 murid dan semua saudara yang lain. Mereka memberitahukan hal yang sama kepada para rasul. Tetapi para rasul dan para saudara yang lain itu tidak percaya kepada perkataan mereka. Semua menganggap
bahwa perkataan para perempuan itu adalah omong kosong. 2 orang di antara mereka kemudian meninggalkan Yerusalem, lalu pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. The next, Pak San. Nah, poin-poin bahasan ya adalah bacaan kitab suci, kepustakaan, struktur teks, latar belakang di jalan ke Emmaus, narasi kisah di jalan ke Emmaus, sabda Allah dalam Ekaristi, pesan pastoral, dan pertanyaan atau refleksi pendalaman. Silakan, next, Pak San. Nah, bacaan kitab suci, saya minta Bu Luciana ya sebagai Ketua EJ Paroki Kelapa Gading bisa membacakan untuk kita semua. Silakan Bu Lucy. Terima kasih Bu Lucy. Bacaan kitab suci dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari pertama dalam pekan itu, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah desa bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu, telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan jenazahnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Beberapa teman kami pun telah pergi ke kubur itu dan mendapati sama seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati desa yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya.
Tetapi mereka sangat mendesaknya. Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, memberkati, lalu memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenali dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka satu sama lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh, Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selanjutnya, Pak San. Nah, kepustakaan yang ini saya ambil tentu saja dari Alkitab Deuterokanonika yang saya miliki, terbitan tahun 1974 ya, dari Lembaga Alkitab Indonesia, dari Konselmen ya, The Theology of St. Luke, Diktat Perkuliahan Liturgika dari STF Driarkarya Jakarta, Edward Injil Lukas sebagai kisah yang sudah diterjemahkan, dan Pater Martin Halun, Lukas Injil kaum marginal. Dan yang terakhir saya ambil dari Sembiring, Injil Lukas, Pedoman Penafsiran Alkitab dari Lembaga Alkitab Indonesia. Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35 itu dapat diidentifikasi dari ayat 13 sampai dengan 16 dikisahkan dua orang murid Yesus mengadakan perjalanan ke Emmaus dengan penuh kesedihan. Ayat 17 sampai dengan 24. Dua murid itu mengungkapkan kegundahan hati mereka kepada seseorang yang tidak mereka kenal. Ayat 25 sampai dengan 27. Yesus memberi tanggapan dan penjelasan berdasarkan isi kitab suci. Ayat 28 sampai dengan 32 dikisahkan perjamuan makan membuat mereka menyadari siapa gerangan orang yang bersama mereka itu. Di ayat 33 sampai dengan 35 dikisahkan kesaksian tentang kebangkitan Yesus. Nah, poin yang keempat, latar belakang di jalan ke Emmaus ya, kita mesti juga mengerti ya, apa yang melatar belakangi kisah ini. Ya, dikisahkan bahwa hari itu hari Minggu. Tentu saja belum mereda ya, kesedihan para murid-murid ini akibat kematian Yesus. Mereka tiba-tiba saja dikejutkan oleh kabar hilangnya jenazah Yesus dari makam. Ini terwakili oleh sikap Petrus. Jadi para murid ini merasa bingung, ya,
menghadapi kejadian yang mengherankan itu. Ya. Karena apa? Karena gagasan tentang kebangkitan itu tidak terlintas di dalam pikiran mereka. Meskipun hal itu sebenarnya telah dikatakan oleh Yesus sendiri. Yang terjadi, hilangnya jenazah Yesus tentu saja semakin membuat mereka sedih dan kecewa. Para pengikut Yesus mulai tercerai-berai, ditinggalkan pemimpinnya. Nah, hal ini tampak di dalam perikop ini. Ya, 2 orang murid dikisahkan meninggalkan Yerusalem menuju ke Emmaus dengan hati yang sangat gundah. Nah, ini saya ambil map mengenai kampung Emmaus, ya, ini adalah sebuah desa yang kecil, ya, supaya Bapak Ibu ada satu pemahaman. Oh, ternyata kira-kira Emmaus ini dekat Yudea, ya, ternyata seperti itu. Jadi letak desa yang bernama Emmaus di dalam kisah itu, dalam kisah ini sebenarnya sangat diperdebatkan, ya, pada awalnya. Ada yang berpendapat bahwa Emmaus ini itu sama dengan Emmaus yang muncul dalam 1 Makabe. Ya, disitulah Yudas Makabe meraih kemenangan atas bangsa asing yang menjajah bangsa Yahudi. Jika demikian, perikop Injil Lukas ini dimaksudkan untuk mendukung pengharapan Israel tentang kedatangan Mesias yang akan memimpin mereka mengalahkan penjajahan bangsa asing. Tetapi Bapak Ibu, Emmaus yang itu jaraknya terlalu jauh. Ya. Kurang lebih sekitar 30 km di sebelah barat laut Yerusalem. Ya, padahal Emmaus dalam kisah ini dikisahkan dapat ditempuh bolak-balik dalam waktu yang tidak sampai 1 hari. Ya, jadi menurut Lukas letaknya kira-kira 11 km dari Yerusalem. Nah, Bapak Ibu bisa membayangkan, ya, memang tidak terlalu jauh, ya, 11 km dari Yerusalem. Nah, sejumlah tafsiran menyatakan bahwa Lukas memakai nama Emmaus untuk memunculkan asosiasi, ya, antara tempat tumbuh suburnya mesianisme politik dan kenyataan bahwa sekarang harapan itu sudah musnah seiring dengan kematian Yesus. Jadi, Emmaus ini dipilih Lukas agar pembaca tidak memahami tempat ini secara geografis. Ya, dia punya alasan tersendiri. Jadi perjalanan ke Emmaus itu bukan perjalanan biasa, melainkan perjalanan batin para murid dan juga kita untuk mengenali siapakah Yesus itu sebenarnya. Ya, inilah alasan Lukas. Ya, nah kita bahas dari ayat 13-14 ya. Ini menarik sekali narasinya bahwa selesai menunaikan ziarah Paskah ya, pada hari Minggu itu 2 orang dari antara murid-murid Yesus, jadi ini murid-murid yang tidak termasuk dalam kelompok 12 rasul, supaya Bapak Ibu tidak bingung ya, itu meninggalkan Yerusalem, pulang kampung ke Emmaus, sekitar 11 km dari Yerusalem.
Apakah kelompok murid-murid mulai bubar? Nah, dalam hal ini perlu diingat bahwa di samping ke-12 rasul itu terdapat kelompok para murid yang setia mengikuti Yesus. Ya, itu ada di Kisah Para Rasul 1. Ya. Nah, dari kelompok inilah 2 orang yang pergi ke Emmaus. Sepanjang perjalanan, mereka memperbincangkan segala yang telah terjadi pada diri Yesus, terutama penyalipannya. Mereka tidak menyadari bahwa dialah, Yesuslah yang bergabung dengan mereka dalam perjalanan itu. Nah, 2 orang itu adalah Kleopas, ya, dan seorang murid yang lain yang tidak disebutkan namanya. Nah, selain ke-11 murid, dalam Injil Lukas itu ada sejumlah besar murid-murid Yesus yang lain. Ya. Nah, dikisahkan pada hari Minggu itu beberapa dari antara mereka pulang ke kampung mereka yang tidak jauh dari Yerusalem. Ya, kurang lebih 2 jam jalan kaki dari Yerusalem. Sementara mereka berbicara tentang guru mereka yang 2 hari lalu dibunuh di Yerusalem. Yesus yang sudah bangkit menjumpai mereka dan bergabung dalam perjalanan. Mereka tidak mengenalnya. Seperti Yesus yang menampakkan diri, biasanya tidak langsung dikenal. Ya, selama belum memberi tanda khusus dan berbicara. Karena menurut Rasul Paulus, ya, bahwa tubuh kebangkitan tidak sama dengan tubuh alamiah. Namun, bukan perbedaan itu yang disebutkan sebagai alasannya. Tetapi halangan yang ada di dalam diri kedua murid itu. Halangan apa? Ya, hal itu perlu disimpulkan dari percakapan yang menyusul dan dipancing oleh Yesus sendiri. Tanpa segera, ya, mereka memberi keterangan yang dibutuhkan. Dan Yesus membiarkan mereka, ya, untuk mengeluarkan isi hati mereka, unek-unek mereka mengenai kasus Yesus. Nabi yang begitu mereka harapkan akan membebaskan bangsa mereka. Nah, mereka pergi dengan rasa kecewa. Karena Yesus tidak seperti yang mereka harapkan. Para pengikut Yesus menyangka bahwa sebagai Mesias, Yesus akan memimpin orang-orang Yahudi melawan penguasa Romawi. Lalu mendirikan kembali kerajaan Israel. Mereka kecewa melihat orang yang mereka yakini sebagai Mesias mati di kayu salib. Orang-orang Yahudi pada zaman Yesus memang percaya akan adanya kebangkitan badan. Tetapi mereka menyangka bahwa kebangkitan itu baru akan terjadi pada akhir zaman.
Ya. Para murid sama sekali tidak menyangka bahwa Yesus yang dibunuh itu telah dibangkitkan dari kematian. Ya. Nah, ayat 15 sampai dengan 17. Sementara mereka berbincang-bincang, Yesus sendiri mendekati dan berjalan bersama mereka. Tetapi kedua orang murid Yesus ini tidak dapat mengenalinya. Yesus yang bertindak sebagai orang asing yang penasaran, ingin mengetahui isi pembicaraan mereka. Mereka berhenti dengan muka muram, sedih. Kenapa? Karena tentu saja, kalau kita membayangkan bahwa pertanyaan ini akan membuka kembali rasa kecewa dan kesedihan mereka. Kesedihan mereka karena mereka merasa kehilangan Yesus tidak dapat mereka sembunyikan. Dan terungkap di dalam ekspresi wajah mereka yang muram, yang sedih, yang kecewa. Yesus yang tentu sudah tahu segalanya, bertanya dan bertanya lagi untuk memberi murid-muridnya kesempatan menceritakan pengalaman mereka. Nama salah seorang murid Emmaus ini masih diingat ya dalam jemaat perdana, Kleopas, ya. Dan menurut Yohanes 19 ayat 25 ini pada waktu Jumat Agung kemarin dibacakan ini ya. Nah, dikatakan bahwa dalam Pasio dekat salib Yesus berdirilah seorang Maria, istri Kleopas. Nah, mungkin pasangan suami istri itulah yang pulang ke rumah mereka di Emmaus. Ya, murid-murid, kata Kleopas, tentu mengharapkan Yesus sebagai nabi yang berkuasa. Seorang yang tidak hanya dengan kata, tetapi dengan perbuatan akan membebaskan bangsa Israel. Apakah harapan politis seperti itu serba salah? Dan telah menghalangi mata kedua murid ini untuk tidak mengenal Yesus. Memang tidak sepenuhnya salah, ya, bahwa ia nabi tidak hanya dikatakan oleh orang banyak di dalam Lukas, tetapi juga oleh Yesus sendiri dan oleh para rasul. Dan kuasa Yesus dalam perkataan dan tindakan sering disoroti, ya. Misalnya ketika Yesus juga memperkenalkan misinya di dalam Lukas. Ya, saya pernah membahas ini di pertemuan sebelumnya, ya. Jadi biarpun belum lengkap gambaran Kleopas tentang Yesus dalam konteks Injil Lukas tidak meleset. Ya. Mereka begitu hanyut di dalam kekecewaan sehingga mata mereka tidak dapat mengenali Yesus. Hal yang sama terjadi dengan Maria Magdalena yang menyangka Tuhan Yesus yang telah bangkit itu sebagai penunggu taman. Ya, di Yohanes bab 20. Nah, dalam dua kisah penampakan ini, baik kedua murid ini maupun Maria Magdalena mula-mula tidak mengenal Tuhan. Mereka mengenali Tuhan setelah Tuhan Yesus berbicara atau memberikan tanda. Hal ini terjadi karena Yesus
yang menampakkan diri kepada mereka adalah Yesus yang sama dengan yang selama ini mereka ikuti. Ya, tetapi keadaannya telah berubah. Tubuh Yesus yang telah bangkit itu bebas dari keadaan jasmaniah di dunia. Itu di Injil Yohanes bab 20 ayat 19 bahwa mengenai keadaan badan yang dimuliakan seperti itu. Ya. Jadi masalah murid-murid yang lebih mendasar ialah bahwa pikiran mereka itu berhenti pada kematian Yesus. Mereka menceritakannya kembali dengan kata-kata yang mirip dengan nubuat-nubuat Yesus di Galilea. Ya, dikatakan, pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Masih ada kelanjutannya, Bapak Ibu. Murid ini memotong nubuat Yesus di situ. Ya, dan tidak mengingat lanjutannya. Apa lanjutannya? Dan dibangkitkan pada hari ketiga. Mereka mengatakan, sekarang sudah hari ketiga. Tetapi kata-kata itu tidak mengingatkan mereka akan harapan yang Yesus berikan untuk hari ketiga. Sebaliknya, sebutan hari ketiga memadamkan harapan mereka. Sebab dalam pandangan Yahudi, sesudah 3 hari, orang mati tidak mungkin kembali dari kematian. Ya, kalau kita melihat latar belakangnya. Nah, di bab 18 sampai dengan 24, bahwa seorang dari mereka yang bernama Kleopas memberikan penjelasan untuk menjawab pertanyaan orang asing itu. Ia heran. Mengapa orang yang berjalan bersama mereka itu tidak mengetahui peristiwa besar yang baru saja terjadi di Yerusalem? Penyaliban Yesus merupakan peristiwa yang menjadi pusat perhatian orang-orang di Yerusalem. Yesus yang tampak sebagai orang asing semakin penasaran untuk mengetahui apa yang telah terjadi dan mereka perbincangkan. Ia pun bertanya lagi, apakah itu? Ya, mereka pun menceritakan semua yang telah terjadi pada diri Yesus di Nazaret. Dikatakan bahwa mereka menyatakan bahwa Yesus adalah seorang nabi yang berkuasa dalam menyatakan apa yang kemudian terjadi dengan Yesus. Imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Apa yang terjadi dengan Yesus ini bertentangan dengan harapan mereka. Orang yang mereka yakini sebagai nabi itu mati di kayu salib. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Banyak orang mengikuti Yesus karena sebagai nabi, dia akan membebaskan Israel dari penguasa Romawi, lalu mendirikan kembali kerajaan Israel. Para pengikutnya
memandang Yesus sekaligus sebagai Mesias, Raja Penyelamat, dan sebagai Nabi besar yang pernah dibicarakan oleh Musa. Itu dalam kitab Ulangan. Ya. Nah, 3 hari telah lewat. Sejak peristiwa penyaliban Yesus itu, nothing happen. Nggak terjadi apa-apa. Mereka hanya mendengarkan apa yang dikatakan oleh para perempuan yang juga menjadi pengikut Yesus. Para perempuan itu membuat mereka terkejut. Pagi-pagi buta, mereka pergi ke kubur Yesus dan tidak menemukan jenazahnya. Lalu para perempuan itu datang dengan membawa berita bahwa mereka melihat malaikat-malaikat yang ada di kuburnya mengatakan bahwa Yesus hidup. Kemudian beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati persis seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Mereka melihat kubur Yesus telah kosong dan mengira bahwa jenazah Yesus telah hilang. Biarpun ya beberapa teman ya seperti Petrus kemudian menyusul ke makam dan membenarkan penemuan perempuan-perempuan itu. Murid-murid tidak percaya dengan alasan Yesus tidak mereka lihat. Ironisnya, hal itu dikatakan Kleopas sementara berhadapan muka dengan Yesus. Inilah, sudah saatnya Yesus membuka mata mereka dengan keterangan dari kitab suci. Ia mulai dengan kata-kata teguran yang keras. Di bab ayat 25 sampai dengan 27. Yesus yang masih tampak sebagai orang asing tiba-tiba menegur mereka. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Sebagai orang Yahudi, kedua orang murid ini tentu mengetahui perkataan para nabi di dalam kitab suci. Tetapi mereka lambat untuk mempercayai bahwa perkataan para nabi itu benar-benar terjadi. Yesus pun menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci. Ya, di dalamnya dikatakan bahwa Mesias harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Pemahaman ini diambil dari nubuat tentang hamba Tuhan yang menderita di kitab Yesaya. Ia mengalami penganiayaan tanpa memberikan perlawanan. Ingatkan Bapak Ibu? Lalu mati di antara para penjahat. Tetapi kemudian bangkit dan hidup di dalam kemuliaan. Di sini, Yesus maupun Lukas tidak berbicara tentang kebangkitan pada hari ketiga. Melainkan tentang masuk di dalam kemuliaan. Dalam karya Lukas, hal terakhir itu bukanlah kebangkitan, melainkan pengangkatan ke surga. Ya, itu ada di Lukas bab 9 ya ayat 51 dan pemberian kedudukan baru. Nah, sama seperti dalam pemberitahuan di
Galilea, ingat Bapak Ibu, di sini dipakai kata harus. Ya. Jalan menuju kemuliaan harus melalui penderitaan. Bagi Lukas, keharusan itu berkaitan dengan nubuat-nubuat dalam kitab suci. Apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci? Dari banyak acuan dan kutipan kitab suci dalam kisah sengsara, Lukas ini mengacu kepada hamba Tuhan yang menderita dalam kitab Yesaya. Dan kepada orang benar yang menderita dalam sejumlah mazmur. Ya. Kematian Yesus itu juga dipahami dalam terang riwayat Musa dan para nabi lain yang telah menyampaikan firman Allah. Dan karena itu ditolak serta dianiaya. Ya, ada di Lukas 6, ada di Lukas 4 ya. Karena saya banyak melihat di sini ya, banyak yang menyukai tulisan Lukas ya. Tetapi akhirnya dibenarkan oleh Allah. Musa dan Elia diangkat ke surga seperti pada akhir Injil Lukas. Yesus pun terangkat ke surga. Lukas melihat dalam seluruh kitab suci suatu pola karya Allah yang harus dilewati pula oleh Mesias. Polanya apa Bapak Ibu? Pola penderitaan dan kematian sebelum pengangkatan. Inilah murid-murid Emmaus yang hatinya berkobar-kobar ketika mendengar keterangan dari kitab suci ini, tetapi tetap belum mengenali Yesus. Menawarkan tumpangan di rumah mereka kepada teman seperjalanannya ini. Keramah tamahan tidak tinggal tanpa buah. Ya, karena kalau tidak diminta untuk datang ke rumahnya, mereka tidak tahu siapakah dia. Selama Yesus mengajar, hal ini sudah berulang kali disampaikannya kepada para murid. Ia pernah berkata bahwa anak manusia harus ditolak dan dibunuh, tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus juga pernah mengatakan bahwa nabi harus dibunuh di Yerusalem. Semuanya ada di Injil Lukas. Ya. Apa yang pernah dikatakan oleh Yesus ini sekarang sudah menjadi kenyataan. Setelah mengalami penderitaan yang berakhir dengan kematian, Yesus masuk ke dalam kemuliaan. Ia bangkit dari kematian dan hidup dalam kemuliaan. Tetapi para murid tidak percaya bahwa apa yang dikatakan oleh para nabi itu terpenuhi dalam diri Yesus. Ia adalah Mesias yang mengalami kematian, tetapi bangkit dan hidup dalam kemuliaan. Di dalam ayat 28 sampai dengan 32. Ketika mendekati kampung yang mereka tuju, kedua orang itu mendesak Yesus untuk tinggal bersama mereka. Yesus menerima tawaran itu dan tinggal bersama mereka. Kedua orang itu menjamu Yesus dengan makan malam. Sekalipun di sini Yesus sebagai seorang tamu ya. Namun Yesus itu bertindak seperti tuan rumah. Ketika duduk makan bersama mereka, ia mengambil roti
mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka. Ketika melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, mata mereka terbuka. Dan mereka menyadari bahwa orang yang ada di hadapan mereka itu adalah Yesus. Tetapi saat itu juga Yesus lenyap dari hadapan mereka. Bagaimana mereka dapat mengenali Yesus? Kedua murid ini dapat mengingat bagaimana Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Ketika ia memberi makan 5.000 orang. Di Lukas juga. Dan narasi di jalan ke Emmaus ini hanya satu-satunya di Injil Lukas. Nah, saat menyadari bahwa Yesuslah yang memecah-mecah roti, mereka teringat lagi akan apa yang mereka rasakan selama Yesus berbicara kepada mereka sepanjang jalan. Hati mereka berkobar-kobar, ya, seperti para Emmauser nih ya. Ya, ketika Yesus menerangkan kitab suci kepada mereka, kematian Yesus membuat mereka amat terpukul. Karena mereka gagal memahami Yesus sebagai Mesias yang menderita. Penjelasan Yesus tentang dirinya sebagai Mesias yang menderita memberi mereka pencerahan tentang Mesias. Dan penjelasan ini membangkitkan kembali semangat dan pengharapan mereka. Nah, di ayat 33 sampai dengan 35, ya, seketika itu juga mereka bangkit dan kembali ke Yerusalem. Setelah kembali di Yerusalem, murid-murid ini bertukar pengalaman akan Yesus yang bangkit. Di kota itu, mereka menjumpai ke-11 Rasul Yesus dan orang-orang yang ada bersama mereka. Ya, jadi para murid Yesus ini sedang berkumpul. Kedua orang ini mendengar mereka berkata, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Kebangkitan Yesus menjadi pokok pembicaraan mereka. Di antara para rasul, rupanya Simonlah yang pertama kali melihat Yesus yang bangkit. Hal ini mungkin terjadi setelah ia melihat kubur kosong di Lukas 24. Ya. Penampakan Yesus kepada Simon ini dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 5. Ya. Simon, Petrus atau Kefas sama, ya. Dan di antara para rasul, rupanya Simonlah yang pertama kali melihat Yesus yang bangkit. Ya, penampakan Yesus kepada Simon tentu saja tadi sudah saya sampaikan bahwa dijelaskan oleh Rasul Paulus. Nah, tentu saja kedua murid itu mempercayai kebenarannya. Karena mereka sendiri baru saja mengalami hal yang sama. Kedua orang murid itu pun menceritakan apa yang telah terjadi dengan mereka dalam perjalanan ke Emmaus. Dan bagaimana mereka mengenal Yesus waktu ia memecah-mecahkan roti. Pernyataan kedua murid ini menegaskan bahwa Yesus sungguh telah bangkit seperti
yang dialami oleh Simon Petrus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para Emmauser, saya akan sedikit menambahkan mengenai sabda Allah dalam Ekaristi, ya, karena ini penting sekali untuk kita mengerti, ya. Kebetulan saya masih menyimpan diktat dan catatan saya ya pada waktu di Driakara, saya masih menyimpan hingga saat ini, ya. Saya ini paling suka menyimpan hal-hal yang penting, ya. Pada waktu saya KPKS semua masih tersimpan dengan rapi dalam map-map. Padahal saya KPKS itu sudah tahun 2004, ya, bayangkan sudah 20 tahun yang lalu, ya. Saya masih menyimpan dengan rapi semua catatan-catatan itu. Nah, kembali, ya. Jadi di sini dikatakan bahwa setiap hari Minggu, ya, bahkan setiap hari kita merayakan Ekaristi. Dalam kenyataan, banyak orang yang hadir dalam perayaan itu masih kurang memahami apa yang terjadi. Bahkan ada yang beranggapan bahwa yang penting komuni. Akibatnya, banyak orang tidak feeling guilty, ya, datang terlambat. Atau bahkan datang hanya untuk menyambut komuni. Itu juga mungkin saya lakukan beberapa tahun yang lalu. Perlu disadari bahwa dalam perayaan itu Allah hadir. Bukan hanya dalam rupa roti dan anggur, tetapi juga dalam sabdanya. Dalam perikop ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan peran sabda Allah dalam perayaan Ekaristi. Pertama-tama, kita akan melihat tempat sabda Allah dalam keseluruhan perayaan. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana sabda Allah yang tertulis itu dihadirkan dalam perayaan Ekaristi. Ya. Akhirnya kita akan merenungkan bagaimana Allah sendiri hadir di dalam pembacaan sabda itu. Ya. Nah, untuk memahami tempat sabda Allah dalam keseluruhan perayaan Ekaristi, kita perlu melihat struktur perayaan itu sendiri. Ya. Perayaan Ekaristi berlangsung sesuai dengan kerangka dasar yang sepanjang sejarah tetap sama hingga sekarang. Ya, itu ada di dalam KGK 1346. Jadi, perayaan ini terdiri dari dua bagian besar yang pada hakikatnya merupakan satu kesatuan. Ya. Jadi, ibadat sabda dengan bacaan-bacaan, homili, dan doa umat, liturgi sabda. Upacara Ekaristi dengan persembahan roti dan anggur yang dalam konsekrasi menjadi tubuh dan darah Kristus dan dalam komuni diterima oleh umat, yaitu dalam liturgi Ekaristi. Nah, pengalaman perjumpaan dua orang murid dengan Yesus yang telah bangkit dalam perjalanan ke Emmaus itu dapat dipandang
sebagai pola dalam struktur perayaan Ekaristi. Ya. Nah, itu ada di Lukas bab 24 ayat 13 sampai dengan 35. Ya. Nah, next Pak Sam. Di ritus pembuka itu di Lukas bab 24 ayat 13 sampai dengan 16 ya. Pada waktu itu 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Sementara berjalan, mereka membicarakan segala sesuatu yang telah terjadi dengan guru mereka. Ya. Yesus datang dan berjalan bersama-sama mereka. Tetapi mereka tidak mengenalinya. Bagi keduanya, Yesus adalah orang asing yang kebetulan berada di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu, di dalam perayaan Ekaristi, ya, itu juga ada pada waktu masuk, ya, penghormatan altar, ya, ada salam, ada ritus tobat, ada kemuliaan. Sebenarnya ini menerangkan dari ritus pembuka di Lukas bab 24 ayat 13 sampai dengan 16, ya. Silakan Pak San, next. Di liturgi sabda itu di Lukas bab 24 ayat 17 sampai dengan 27 ya. Mereka mengharapkan bahwa Yesus akan membebaskan Israel dari penguasa Romawi. Tetapi para imam dan pemimpin Yahudi menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Malaikat dalam kubur itu mengatakan bahwa ia hidup, ia telah bangkit. Yesus pun menjelaskan kepada mereka seluruh isi kitab suci untuk menunjukkan bahwa Mesias harus menderita, wafat, dan bangkit. Nah, di dalam perayaan Ekaristi, bacaan pertama, Mazmur tanggapan, bacaan kedua, bacaan Injil, homili, syahadat, dan doa umat ini adalah mencerminkan dari Lukas 24 ayat 17 sampai dengan 27. Liturgi Ekaristi di Lukas bab 24 ayat 28 sampai dengan 32, mereka mengajak Yesus menginap karena hari telah menjelang malam. Waktu duduk makan bersama mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Mereka pun sadar bahwa Yesus telah bangkit dan menampakkan diri. Hati mereka berkobar-kobar ketika Yesus berbicara dan menerangkan kitab suci. Nah, di sini dalam perayaan Ekaristi, Yesus mengambil roti, persiapan persembahan, perarakan persembahan, doa imam, ya, persembahan. Yesus mengucap berkat, ya, doa syukur agung, aklamasi. Yesus memecah-mecahkan roti, itu ada di ritus komuni. Ritus salam damai, doa komuni. Ini adalah mencerminkan Lukas 24 ayat 28 sampai dengan 32.
Nah, di ritus penutup itu di Lukas 24 ayat 33 sampai dengan 35. Malam itu juga mereka segera kembali ke Yerusalem. Dan di kota itu mereka mendapati ke-11 rasul yang sedang berkumpul. Kedua orang itu pun menegaskan, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Kebangkitan Yesus bukanlah isapan jempol. Dalam perayaan Ekaristi ada pengumuman, ada amanat, ya, ada berkat pengutusan, ada penghormatan altar, dan ada perarakan keluar. Itu adalah mencerminkan Lukas bab 24 ayat 33 sampai dengan 35. Artinya apa Bapak Ibu, saudara-saudari? Kita mengikuti Ekaristi diusahakan tidak boleh terlambat. Ya. Nah, kenapa? Karena Allah hadir dalam sabda. Ya. Nah, Yesus Kristus telah mati, bangkit, naik ke surga, dan duduk di sebelah kanan Allah, dan menjadi pembela kita. Ya. Dengan berbagai cara, ia hadir di dalam gerejanya. Ya, di Lumen Gentium 48. Dalam perayaan Ekaristi, selain hadir dalam kedua rupa, seperti yang telah kita lihat ya di dalam liturgi Ekaristi, Yesus juga hadir di dalam sabdanya, liturgi sabda. Keduanya tidak terpisahkan. Tetapi terjalin satu dengan yang lain dan saling melayani. Sabda mewartakan dan menjelaskan apa yang dirayakan dalam liturgi Ekaristi. Sedangkan liturgi Ekaristi memenuhi dan menampakkan apa yang diwartakan dalam liturgi sabda. Nah, konstitusi liturgi itu menandaskan bahwa Allah benar-benar hadir dalam sabdanya. Karena ia sendirilah yang berbicara. Bila mana dalam gereja Alkitab dibacakan. Ya, pada waktu bacaan pertama, kedua, dan bacaan Injil. Pada saat Alkitab dibacakan, Allah sungguh hadir dan berkarya nyata. Sama seperti dulu. Semasa perjanjian lama dan perjanjian baru. Allah hadir dan berkarya di tengah umat Israel. Dan pada saat Alkitab dibacakan, Allah menyelamatkan umat yang sedang berhimpun, menyembuhkan, membangun, menasehati, menegur bahkan sesuai dengan firman yang diwartakan. Dalam liturgi sabda, kita tidak hanya mendengar bahwa Allah dulu menebus umat Israel, tetapi mengalami ya bahwa Allah saat ini menebus kita pada saat dan tempat kita sedang mengikuti Ekaristi. Karena Allah sendiri hadir dan berbicara, umat wajib mendengarkannya dengan penuh perhatian supaya mereka sungguh terlibat dalam peristiwa yang sedang terjadi. Karena liturgi sabda yang diadakan sebelum liturgi Ekaristi
itu adalah untuk mewartakan karya keselamatan Allah yang terlaksana dalam diri Yesus. Karya penebusan Yesus Kristus yang menyelamatkan itu diwartakan, disampaikan melalui kekuatan sabda. Allah Bapa dan Yesus sendiri berbicara kepada kita ketika kitab suci dibacakan. Ya, bacaan pertama, bacaan kedua, bacaan Injil. Jadi sabda itu diwartakan dalam homili. Ya, para pastor sesuai dengan situasi dan kondisi aktual umat. Jadi, dalam liturgi sabda, karya penyelamatan Allah itu sudah sungguh diwartakan dan dihadirkan di tengah umat. Ini juga merupakan persiapan bagi umat, bagi kita untuk memasuki liturgi Ekaristi. Apa yang diwartakan dan dihadirkan kepada umat itu ditampakkan dalam bentuk tanda di dalam liturgi Ekaristi. Liturgi sabda, meskipun bernilai pada dirinya sendiri, juga dipandang sebagai liturgi yang mendahului dan mempersiapkan umat untuk lebih siap dan pantas memasuki liturgi Ekaristi. Dengan merayakan liturgi sabda dan Ekaristi sebagai satu kesatuan perayaan, umat merayakan penebusan Kristus secara penuh. Ya. Nah, saya bukan ahli liturgi, ya, tetapi saya ambil ini dari catatan perkuliahan pada waktu itu, ya. Nah, apa sebenarnya pesan pastoral yang kita dapatkan dari jalan iman, jalan ke Emmaus, ya, dalam sabda ini, ya. Jadi dalam cerita Emmaus itu ditampakkan apa yang dapat menghalangi dan yang dapat membantu untuk percaya kepada Yesus yang bangkit dan hidup. Mengenali Yesus yang disalibkan sebagai Tuhan yang hidup bisa dihalangi oleh pemahaman yang tidak utuh terhadap Yesus Mesias. Apa yang tidak utuh? Mengharapkan Yesus sebagai seorang nabi saja, atau sebagai raja yang memberi kemenangan sepihak saja. Halangan lebih besar ialah melihat kematian saja tanpa mengingat janji kebangkitan. Kadang kita stop pada kematian, tapi kita tidak melihat, memaknai janji kebangkitan. Semuanya itu membuat orang tidak melihat tanda-tanda kehadiran Tuhan yang hidup. Itulah, ya. Akan tetapi orang ditolong menjadi percaya. Ya, pertama-tama dengan diberi kesempatan untuk mengungkapkan harapan, kekecewaan mereka. Mencurahkan isi hati mereka seperti dua murid ini. Yesus sendiri memancingnya. Langkah berikut ialah sekali lagi mendengarkan firman Allah, sabda Allah di dalam kitab suci.
dengan leluasa mendengarkan apa yang di situ dikatakan tentang para nabi dan orang benar yang menjadi pralambang Mesias. Kitab suci bukan hanya mengenai kejayaan dan kemenangan, tetapi juga mengenai penolakan dan penganiayaan yang lazim dilewati oleh orang-orang pilihan Allah sebelum mereka dibenarkan dan dimuliakan olehnya. Jadi, kitab suci mengenai penolakan, mengenai penganiayaan, mengenai kesulitan-kesulitan, mengenai pergumulan-pergumulan yang harus dilewati oleh kita sebagai orang-orang pilihan Allah sebelum kita itu dibenarkan, sebelum kita itu dimuliakan. Nah, selain firman, tentu saja diperlukan tanda-tanda. Tanda utama untuk murid-murid perdana adalah penampakan Tuhan yang bangkit. Bagi umat Kristen, di abad-abad selanjutnya disediakan tanda-tanda lain untuk berjumpa dengan Tuhan yang hidup. Khususnya pemecahan roti yang dilakukan sebagai kenangan akan wafat dan kebangkitan Kristus. Itulah tanda-tanda bagi kita. Kisah penampakan Yesus yang telah bangkit itu menyatakan yang menjadi pokok keyakinan kita sebagai umat Kristiani. Jadi kisah-kisah itu menekankan bahwa Yesus yang menampakkan diri kepada mereka itu sama dengan Yesus dari Nazaret. Guru mereka yang wafat di kayu salib. Ya. Dalam penampakan itu, mereka mengenal kembali Yesus yang selama 3 tahun mereka ikuti. Yesus menunjukkan bekas-bekas luka penyalipannya. Bahkan Yesus juga meminta ikan untuk dimakan. Memecah-mecah roti. Semua ini menunjukkan bahwa ia benar-benar Yesus. Pada saat yang sama, harus dikatakan bahwa perjumpaan dengan Tuhan yang mulia itu tidak sama dengan perjumpaan dengan Yesus waktu tinggal bersama mereka. Karena Yesus yang telah bangkit sudah masuk dalam dunia ilahi. Yesus telah mengenakan tubuh surgawi, tubuh rohaniah, sehingga tidak lagi terikat tempat. Dan Yesus sudah tidak sakit lagi. Yesus mati dikuburkan, tetapi ia dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Dan perjumpaan para saksi itu dengan Yesus yang telah bangkit menunjukkan kepadanya bahwa keselamatan sudah mulai terjadi dalam diri Yesus. Keselamatan, kebangkitan badan dan kehidupan kekal yang menurut orang Yahudi baru akan diterima oleh manusia pada akhir zaman telah dimulai dengan bangkitnya Yesus dari kematian. Dengan demikian, kebangkitan Yesus menandai telah datangnya
zaman akhir yang baru akan terjadi secara penuh pada masa yang akan datang. Nah, sebagai refleksi bagi kita ya untuk kita bersharing ya, supaya kita tidak terjebak ya pada sesuatu yang rumit-rumit ya. Nah, di sini juga banyak Emauser ya. Di sini ada refleksi yang sudah saya buat ya. Tuhan Yesus memang telah naik surga. Tetapi ia senantiasa menyertai orang-orang yang percaya kepadanya. Sejauh mana aku mengalami perjumpaan dengan Allah dalam kehidupanku? Apa yang menghalangiku untuk mengenali kehadiran Tuhan? Tuhan yang hidup dalam hidupku. Sehingga kita tidak melihat mata kita, batin kita. Bagaimana Alkitab dan Ekaristi membantuku untuk berjumpa dengan Tuhan. Saat-saat manakah dalam hidupku di mana aku merasa Tuhan pergi dari hidupku? Ya. Karena kesulitan dan pergumulan, seolah-olah Tuhan tidak hadir lagi. Dengan cara apa Tuhan kembali meneguhkanku? Apakah aku pernah meninggalkan gereja atau mau meninggalkan gereja ketika mengalami kekecewaan? Ini 6 poin ini. Setidaknya ada 1-2 poin di mana kita pernah mengalaminya. Dan ada catatan kecil, refleksi kecil yang ingin saya bagikan sebagai penutup dari pendalaman kitab suci Sumur Yakub ini. Ya. Apa yang saya refleksikan bahwa setiap orang mempunyai harapan akan hidupnya. Setiap orang, Bapak, Ibu, dan saya. Alangkah bahagia hidupnya kalau harapan-harapan itu menjadi kenyataan. Namun apa yang terjadi kalau harapan-harapan itu tidak terwujud atau bahkan gagal? Sudah pasti kita akan menyesal, kecewa, putus asa, bahkan berniat untuk meninggalkan Tuhan dan gereja. Para murid mempunyai harapan yang besar kepada Tuhan. Harapan itu kita ketahui dari perkataan kedua murid yang berjalan ke Emmaus. Harapan mereka sirna dengan peristiwa sengsara dan kematian Yesus. Kekecewaan mereka ini semakin diperberat dengan berita kebangkitan Yesus yang masih simpang siur. Mereka memilih lari dari kota Yerusalem. Mereka mau menjauhkan diri dari tempat yang penuh dengan penderitaan dan tekanan. Yerusalem tidak lagi menjadi tempat yang nyaman untuk dihuni. Emmauslah tempat yang mungkin memberikan kesegaran bagi mereka. Kedua murid ini mengalami suasana hidup baru.
ketika mereka berani mengundang orang yang berjalan bersama mereka di jalan untuk tinggal bersama mereka. Tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Inilah titik balik kehidupan mereka. Ketika Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Mata mereka terbuka dan mengenal Yesus. Mereka mengalami sukacita dan kegembiraan karena telah melihat Tuhan Yesus dengan mata iman yang baru. Perjumpaan dengan Tuhan yang bangkit membawa semangat baru bagi mereka. Mereka tidak lagi membawa suasana Yerusalem lama yang menyedihkan dan penuh dengan kekecewaan. Mereka kembali ke rumah mereka dengan semangat baru karena telah berjumpa dengan Tuhan yang bangkit. Kita semua, Bapak, Ibu, dan saya, tentu mempunyai harapan akan hidup yang bahagia. Namun harapan tidak seindah kenyataan. Menghadapi kesulitan, orang bisa melarikan diri dan tidak mau percaya lagi kepada Tuhan. Tuhan itu seolah bayangan yang menghantui hidup dan tidak hadir secara nyata. Melarikan diri dari masalah yang sedang mendera dari hadapan Tuhan bukan jalan keluar yang tepat. Tuhan selalu hidup dan ada dalam segala situasi, termasuk situasi yang sulit. Ia selalu berjalan bersama kita setiap hari di jalan Emmaus. Justru kita yang sering kali tidak melihat kehadirannya, yang sedang membuka banyak pintu bagi masalah-masalah kita. Mata kita terus tertuju hanya kepada satu pintu yang menurut kita sudah tertutup. Padahal masih banyak pintu yang dibuka oleh Tuhan. Maka dibutuhkan mata orang yang beriman untuk melihat kehadiran Tuhan dalam setiap persoalan baru, persoalan hidup, tentu saja dengan cara yang baru, mata iman yang baru. Ya, itulah sedikit catatan refleksi saya mengenai dua kisah murid Yesus di jalan ke Emmaus. Pax et bonum itu adalah salah satu yang sering saya sampaikan, menginspirasi dari para Fransiskan, damai dan kebaikan. Demikian, Bapak Ibu, saudara-saudari, para Emmauser, semoga penjelasan saya ini dapat dipahami dan tidak terlalu cepat karena waktu. Demikian, saya kembalikan kepada
MC Ibu Luciana nih ya, sebagai Ketua Emmaus Journey Paroki Kelapa Gading. Silakan Bu Lucy. Terima kasih Bu Lucy, luar biasa pemaparannya. Syarat dengan nilai-nilai spiritual, dan kami yang sudah biasa dengan ayat ini karena ayat ini merupakan inspirasi bagi kelompok spiritual Emmaus Journey mendapatkan hal-hal baru dari pemaparannya Ibu Lucy. Dan saya pribadi kan tadi mendapat pencerahan bahwa dalam Ekaristi Allah hadir dalam kedua rupa, yaitu liturgi sabda dan liturgi Ekaristi, di mana dalam liturgi sabda karya keselamatan diwartakan untuk mempersiapkan kita menerima supaya kita siap dan pantas menerima Ekaristi. Dan ini tentu memperbaiki konsep pemikiran umat awam ya Bu Lucy ya, karena umumnya kita lebih condong menghormati hanya bagian liturgi Ekaristi. Liturgi sabda mungkin merasa hanya mendengar bacaan atau homili, tapi ternyata itu satu kesatuan. Karena bila kita menghayati kedua-duanya, itu kita merayakan penebusan Kristus secara penuh. Itu maksudnya hal menarik yang saya tangkap malam ini. Nah, dari teman-teman yang lain pasti mungkin ada sisi-sisi lain yang merasa ini yang perlu di-highlight nih bagi kita masing-masing. Yuk kita sharingkan, kita bagikan, atau boleh juga mungkin ada yang kurang jelas, boleh tanya dengan Bu Lucy, karena Bu Lucy pakarnya. Mari saya serahkan waktunya kepada Bapak Ibu yang ingin sharing boleh, yang ingin bertanya juga boleh. Silakan. Ya, silakan Pak Harun. Selamat malam Bu Lucy Ambarwati. Ya, selamat malam Pak Harun. Saya sangat setuju dengan Ibu Lucy yang MC, karena saya juga mendapatkan pencerahan poin-poin seperti itu, karena itu saya anggap baru sadar gitu. Tapi bagi saya ada satu kekurang jelasan gitu ya. Tadi ada sebut soal mata kedua orang ini karena tertutup sehingga tidak bisa mengenali kehadiran Tuhan Yesus. Kalau di saat ini, zaman yang modern ini, kita bisa bilang kira-kira hal-hal apa yang bisa membuat kita tertutup mata kita sehingga tidak bisa mengenali Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah kita. Apalagi berjalan bersama-sama. Kan itu suatu keajaiban sebetulnya. Karena kita kan kapan punya kesempatan untuk mendapat anugerah yang begitu besar. Bisa berjalan dengan Yesus. Kita mengharapkan, kita mendambakan seperti dua murid yang pulang ke kampung halamannya. Tetapi jarang atau langka atau nggak pernah terjadi yang kita jalani dalam hidup sehari-hari. Saya cuma merasa ini, saya nggak tahu betul apa enggak. Kalau menurut yang di kitab suci barusan kita bahas, yang membuat tertutupnya itu kecuali kesedihan, keputusasaan, kekecewaan. Tapi ada satu hal yang mungkin perlu saya tambahkan, karena mereka ini mungkin sering dengar sabda Tuhan melalui kitab-kitab suci pada zaman itu, tetapi mereka tidak merefleksikan dan mereka tidak mendalami. Seperti kalau sekarang, kita zaman sekarang ini baca kitab suci, dapat bimbingan dari para pastor, para pakar gitu ya. Kita jadi lebih tahu caranya bagaimana menjalani lebih baik. Tetapi walaupun demikian, tetap saya yakin pada zaman ini, sekarang ini,
masih banyak orang yang bisa tidak mengenali Tuhan Yesus ada di sampingnya atau ada di tengah-tengahnya. Bahkan mungkin banyak orang yang tidak percaya kalau kita webinar seperti begini melalui Zoom pun Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, membimbing kita, mengajari kita melalui Ibu Lucy. Banyak yang nggak percaya mungkin. Cuman tahunya mungkin Ibu Lucy memang pemaparannya, pencerahannya bagus, baik. Tapi di balik itu, kita percaya campur tangan Tuhan ada di dalam pembicaraan Ibu Lucy. Iya, ini yang saya agak rancu. Mudah-mudahan bisa mendapat pencerahan lebih lanjut dari Ibu Lucy. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Harun. Wah, memang benar apa yang dikatakan oleh Pak Harun. Bahwa siapakah saya ini Pak Harun? Masih banyak kekurangan, ya, masih banyak keterbatasan dan juga ketidaksempurnaan dalam setiap event apapun, ya. Lah kita memang harus selalu berdoa dan menghadirkan Roh Kudus, ya, di dalam setiap akan mulai pelayanan apapun itu juga. Dan tadi Pak Harun mengatakan kenapa mata kita itu tidak menyadari bahwa Tuhan itu sebenarnya hadir di dalam keseharian kita. Terkadang Pak Harun, kita itu karena merasakan masalah kita itu yang paling berat. Pergumulan kita itu yang paling berat. Ya. Dan kita itu ingin melarikan diri dari masalah-masalah yang sedang mendera kita itu dari hadapan Tuhan. Kalau kita mau melarikan diri dari hadapan Tuhan, mau melarikan diri artinya kita menolak kehadiran Tuhan di dalam kehidupan, di dalam pergumulan yang sedang ada di dalam diri kita. Dan itu memang bukan jalan keluar yang tepat. Tadi seperti yang refleksi saya sampaikan ya kepada Pak Harun dan juga Bapak Ibu. Itu saya alami sendiri. Kalau saya alami sendiri, saya bisa merefleksikan bahwa ternyata di dalam setiap pergumulanku, ya, dalam segala situasi, dalam situasi yang sulit, oh ternyata Tuhan itu berjalan loh bersamaku. Kalau aku membuka pintu, ya, kalau aku meminta Tuhan untuk selalu hadir di dalam setiap pergumulan. Masalahnya Pak Harun, sering kita itu yang tidak melihat kehadiran Tuhan. Karena kita selalu terfokus kepada banyak masalah yang ada di dalam kehidupan kita yang kita alami. Nah, sering mata kita juga tertuju, terfokus kepada satu sisi, kepada satu pintu yang terkadang kita pikir, ini pintu ini sudah tertutup. Tuh, ini sudah tidak ada jalan keluar lagi. Terkadang seperti itu kan. Rasanya ini sudah tidak ada jalan keluar lagi. Ya. Dan kalau kita tidak bisa melihat kejernihan satu masalah itu dengan mata iman kita, mata hati kita, biasanya kita kecewa pada Tuhan. Ujung-ujungnya. Karena saya banyak menjumpai yang orang seperti itu, Pak Harun. Kecewa pada Tuhan dan akhirnya nggak mau ke gereja lagi. Ya, itu. Ya. Tetapi kalau sebelum kita merasa, kita kecewa dan kita meninggalkan gereja dan sebagainya, ternyata kita perlu waktu. Ya, Tuhan perlu waktu untuk menjawab segala pergumulan, kesulitan yang
ada pada diri kita, nggak langsung serta-merta. It takes time, ya, untuk menyelesaikan, ya, asal kita menghadirkan Tuhan, ya, seperti dua murid Emmaus itu menghadirkan Tuhan untuk datang ke rumahnya, dan mata mereka terbuka. Akhirnya mereka mengalami sukacita. Itulah yang menjadi refleksi saya juga pertanyaan Pak Harun ini. Karena saya mengalami hal-hal sulitan hidup itu pernah juga saya alami. Seperti itu Pak Harun. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Ya. sharing juga Pak Harun. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Harun. Oke, ada lagi yang lain? Ayo teman-teman, jangan mau kalah dong. Pak Harun aja mau sharing. Boleh kasih sharing singkat, Bu Luciana? Oh iya, silakan Pak Ari. Oke. Ya, terima kasih Bu Lucy pemaparannya tadi. Ada beberapa poin sih yang menambah pengetahuan saya, kemudian juga satu perspektif baru. Yang pertama, mengenai dua murid yang berjalan ke Emmaus. Baru tahu setelah Ibu mengkorelasikan dengan Yohanes 19 ayat 20 itu, yang istrinya, oh ternyata, oh iya ya, istrinya Kleopas. Itu Maria. Jadi kemungkinannya itu ya Bu ya, dua orang murid itu. Iya Pak Ari, kalau kemarin pada waktu saya ibadah Jumat Agung di Kim Taigon ya, saya mendengar Pasio mengatakan bahwa yaitu Maria istri Kleopas berdiri di dekat salib Yesus. Istri Kleopas. Itu kan ya yang kemungkinan mereka yang pulang ke Emmaus. Ya, Pak Ari. Tambah wawasan baru buat saya. Jadi semakin semangat nih Bu. Yang kedua, saya ikut EJ juga angkatan ke-6 Bu. Jadi selama 9 bulan ini dari yang nggak pernah bikin jurnal. Lalu mulai ikutin program EJ ini. Lama-lama terbiasa juga. Setiap kali membaca perikop itu selalu pengen, ini takeaway-nya apa buat saya? Apa sih Tuhan mau bicara ke saya gitu? Nah, dari yang Lukas ini, saya melihatnya ke diri saya sendiri. Saya mulai berjumpa dengan Tuhan, kenalan dengan Bu Rosita setahun yang lalu di misa pagi, mulai tiap hari membaca, mendengarkan firman di gereja. Lalu yang menarik adalah di cerita Lukas ini, kedua murid itu mengundang Yesus untuk menginap. Dan saya merefleksikan diri saya, nggak cukup kalau kita cuma mendengarkan, ya. Tetapi lebih baik lagi kalau kita mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Sama seperti kedua murid mengundang Yesus untuk bermalam. Dan dari situlah mereka terbuka matanya sesudah peristiwa pembagian roti, memecah-mecahkan roti dan seterusnya itu. Jadi sangat memperteguh iman saya. Dan terakhir saya mau bercerita mengenai saya punya sesuatu yang kurang baik di muka saya. Ada semacam kayak kutil ya, yang makin lama makin besar. Udah bertahun-tahun. Kemudian muncul lagi satu di atas dada saya. Yang kelihatannya nggak bagus, Bu. Kenapa? Kalau kadang-kadang iseng ya dikelopekin gitu berdarah. Nah, ini udah tanda-tanda yang jelek.
Dan puji Tuhan, setahun saya rutin ikut misa pagi, kemudian juga ikut EJ, tiba-tiba hilang semuanya, Bu. Saya nggak pernah ke dokter. Benar-benar gone. Kayak lepas gitu. Nah, saya mengimaninya jika Tuhan itu benar ada dan waktu kita dalam kondisi yang baik, diberkati. Gampang untuk memahami Tuhan itu ada. Tetapi waktu kita lagi terpuruk, ada masalah, ya itu yang susah kan? Tetapi dengan ikut EJ, pelan-pelan saya diajarkan dari setiap sesi, ternyata Tuhan itu selalu ada loh. Yang penting kita mau membuka hati kita. Biarkan Tuhan Yesus menginaplah di rumah seperti dua murid itu. Itu yang saya bisa memberikan sharingnya, Bu. Terima kasih. Wah, terima kasih Pak Arianto ya. Di sini banyak Emmausers yang bisa men-sharingkan pengalaman-pengalaman ya, kesulitan-kesulitan dan bagaimana Tuhan berkarya. Dan sharing-sharing ini juga menguatkan kita semua, menguatkan saya dan juga Bapak Ibu yang hadir di ruang virtual ini. Ya, ya. Bu Lucy boleh tanya. Oh ya, Pak Toto. Ya, Pak Toto silakan Pak Toto. Tadi Bu Lucy nyebut jalan iman itu cuma 2 kali. Waktu pembacaan judul pertemuan ini dan yang pastoral jalan iman gitu. Saya kepengen lebih jelas lagi apa maksud atau makna jalan iman dari segi mungkin segi teologis atau segi filsafatnya. Makasih, saya kurang jelas jalan iman itu apa gitu. Oh ya, Pak Toto, terima kasih. Kenapa saya memberikan judul jalan iman ya, itu mungkin pertanyaannya seperti itu ya, karena menurut refleksi saya ya, jalan iman itu adalah merupakan tidak hanya jalan iman untuk kedua murid itu, tetapi adalah jalan iman bagi kita khususnya ya, saya, Pak Toto dan juga Bapak Ibu semuanya, bagaimana kita menjalani iman kita, bagaimana kita berproses dalam iman kita, dan akhirnya kita bisa bertransformasi. Ya, karena dalam melewati jalan itu kan Pak Toto, jalan itu tidak selalu mulus. Ini refleksi saya untuk judulnya. Jalan itu tidak selalu lancar. Jalan itu tidak selalu enak. Tapi jalan itu penuh dengan naik, turun, ya belok-belok. Bahkan kadang-kadang kita mendaki begitu susahnya ya. Nah, itulah yang membuat saya merefleksikan dan memberi judul jalan iman, yang merupakan jalan iman untuk kita semua ya, menuju jalan kepada transformasi kita ya, membuat kita untuk lebih mengerti, untuk menghayati yang itu tadi, sabda Tuhan di dalam Ekaristi. Jadi saya sambungkan ke arah Ekaristi. Karena saya sendiri pun, Pak Toto, beberapa tahun yang lalu ya, itu kadang-kadang kalau misa ya sudah telat, nggak apa-apa lah. Ya, datang kadang-kadang udah tengah-tengah doa Bapak kami. Nggak apa-apa lah. Rasanya nggak ada feeling guilty, Pak Toto. Ya, udah nggak apa-apa telat ini ya, yang penting terima komuni, itu yang saya rasakan, yang penting saya terima komuni. Nah, tidak ada persiapan. Ternyata dengan saya setelah saya memahami bagaimana sabda Allah di dalam Ekaristi, tentu saja melalui jalan ini Pak Toto, melalui jalan yang tidak serta-merta ya, karena saya juga melalui jalan itu yang berkelok-kelok. Ya, jalan itu yang
tidak smooth ya. Bahkan kadang-kadang jalan yang berbatu, berlumpur. Tapi bagaimana? Jalan itu memproses diri kita, diri saya, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ya. Menjadi pribadi yang lebih mempunyai iman yang lebih cemerlang. Walaupun kita tentu saja masih berproses hingga saat ini. Ya, saat ini bukan kita orang sempurna, tapi kita masih berproses ke arah yang lebih baik. Ya. Terima kasih Pak De Totok ya. Ya, sama-sama Bu Lucy. Ya, saya tadi berpikirnya lain, tapi Bu Lucy kalau berpikir ke situ ya nggak apa-apa. Makasih Bu Lucy. Sama-sama Pak Totok ya. Pak Totok juga senior saya ini dulu di KPKS ya. Ya. Silakan Bu Luciana, saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih atas sharingnya Pak Ari dan juga tanggapan dari Pak Toto. Karena waktu sudah pukul 9, waktu yang membatasi kita, sedangkan masih ada sedikit info yang akan disampaikan terkait dengan kelompok spiritualitas Emmaus Journey Paroki Kelapa Gading. Mungkin Bu Lucy ada tambahan sebagai closing statement? Silakan Bu Luciana untuk memberikan pengumuman mengenai EJ. Saya sudah selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Lucy atas pemaparannya. Oke, teman-teman, seperti materi yang kita bahas malam hari ini yang merupakan inspirasi bagi kelompok spiritualitas Emmaus Journey Paroki Kelapa Gading, di mana kelompok ini berusaha menghidupkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dan malam ini hadir Ketua Panitia Angkatan 7 yaitu Pak Arianto, yang akan menyampaikan terkait informasi mengenai kelompok spiritualitas Emmaus Journey Kelapa Gading. Saya silakan Pak Arianto. Ya, terima kasih Bu Luciana. Ibu boleh minta izin di share yang itu flyer kita, Bu. Oke, terima kasih Bu. Teman-teman KKS Paroki Kelapa Gading. Jadi mulai minggu ini kami akan campaign promo mengenai EJ Angkatan 7. Nah, ini pendaftarannya sudah dimulai dan rencana kita akan start tanggal 12 Juni nanti. Jadi masih punya waktu 1-2 bulan ya untuk ke sana, dan terbuka untuk umum dari 18 tahun sampai lansia juga bisa ikut, di mana pengajarannya itu 1 kali seminggu dari jam 7 malam, dan kita bisa pilih harinya, Senin, Selasa, atau Kamis. Dan khusus untuk Jumat itu dieksklusifkan untuk OMK. Begitu. Nah, pengajaran ini, EJ Angkatan 7 ini full online dengan Zoom. Nah, di sini juga ada contact person untuk pendaftaran. Saya meminta bantuan teman-teman KKS yang hadir untuk men-sharingkan ini ke teman-teman semua, baik itu di WhatsApp group maupun di komunitas-komunitas masing-masing. Jika mereka punya pertanyaan, bisa menghubungi kami. Dan dengan senang hati kami bisa menjawab apa yang mau ditanyakan itu. Itu aja Bu Luciana mengenai EJ Angkatan 7. Ada pertanyaan dari teman-teman? Jika nggak ada, sekian Bu Luciana. Terima kasih Pak Ari atas informasi mengenai kegiatan spiritualitas Emmaus Journey Paroki Kelapa Gading. Dan kini tibalah kita di penghujung acara. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, akan saya sampaikan pengumuman bahwa Rabu depan Rasulan Kitab Suci Kelapa Gading masih tetap menemani Bapak Ibu semua dalam pertemuan Sumur Yakub dengan tema Akulah Pintu, yang akan dibawakan oleh Bapak Theodorus
Doni Silvian yang merupakan Ketua KKS Sedekenat Utara. Jadi kami harapkan kehadiran Bapak Ibu dalam pertemuan Rabu depan. Bu Lucy, dikit Ya. aja boleh. Ya, Tadi silakan. Bu Luciana yang minta waktu ini. Tadi tentang tanda salib, gitu. Saya juga pernah tanya tuh di KPKS maupun di SDF. Tanda salib itu kan bahasa aslinya in nomine Patris et Filio et Spiritus. Jadi bukan dalam nama Bapa, bukan demi nama Bapa seolah-olah kita bicara atas nama Tuhan, ataupun bukan atas nama Bapa. Itu kita seolah-olah bicara atas nama Bapa. Yang benar adalah demi nama Bapa. Jadi tolong orang KKS yang benar adalah dalam nama Bapa, in nomine Patris et Filio et Spiritus Sanctus. Bukan atas nama Bapa, berarti kita mengatasnamakan Bapa, seolah-olah kita Bapa, seolah-olah kita itu Tuhan. Kita bukan, dan juga bukan demi nama Bapa. Maksudnya kita juga bicara itu mewakili Tuhan lah. Kita nggak pantas di situ. Kita bicaranya yang benar adalah dalam nama Bapa. Ya, makasih teman-teman, makasih semua. Ya, terima kasih Pak Ari, terima kasih Pak Toto. Kita akan akhiri. Oh ya, sebelumnya juga terima kasih sekali lagi ya Bu Lucy atas pemaparannya malam ini yang luar biasa. Dan terima kasih juga atas kehadiran Bapak Ibu. Kita akan tutup dalam doa. Silakan. Boleh. Mari Bapak Ibu semuanya, kita akhiri pertemuan malam ini. Kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah menemani kami semua dalam pengajaran KKS malam ini yang telah dibawakan oleh Ibu Lucy Ambarwati. Semoga firman-Mu yang telah Engkau sampaikan melalui pemaparan kali ini, kami dapat menerima dengan hati, dengan pikiran, dan dengan pikiran kami, sehingga kami dapat lebih mengenal-Mu, lebih dalam lagi, sehingga kami juga boleh dapat menjadi pelaku firman-Mu dengan nyata. Dan terima kasih Bapa. Dengan hati yang berkobar-kobar kami akan melanjutkan apa yang menjadi perintah-Mu. Semoga kami dapat menjalankan apa yang menjadi firman-firman-Mu. Kini sebentar lagi kami akan beristirahat di rumah kami masing-masing. Bapa, lindungilah kami dalam beristirahat dan esok pagi kami boleh menerima berkat-Mu kembali. Sehingga kami dapat kembali beraktivitas kembali. Semuanya ini kami mohon hanya demi nama-Mu yang kami muliakan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra. Amin. Terima kasih Siswero. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya malam ini. Kita ketemu lagi Rabu depan. Terima kasih ya Bu Lucy, Bu Rosita. Terima kasih. Ya, Ya, semua.